Pengertian evaluasi usaha. Apa sih evaluasi usaha itu? Evaluasi usaha adalah suatu aktivitas untuk melakukan analisis kinerja suatu usaha bisnis. Evaluasi usaha ini, prinsip dasar utamanya adalah membandingkan rencana usaha yang telah dibuat sebelum kegiatan dimulai dengan apa yang telah dicapai pada akhir masa produksi. Tujuan evaluasi usaha. Tujuan evaluasi usaha adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana tingkat keberhasilan pelaksanaan usaha. Apakah usaha tersebut sudah berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan memberikan hasil seperti apa yang diharapkan. Yang ketiga yaitu pentingnya melakukan evaluasi usaha. Evaluasi usaha penting dilakukan oleh setiap pelaku usaha secara berkala. Hal itu dimaksudkan untuk mencari tahu kesalahan atau memperbaiki kesalahan dalam usaha yang dijalankan. Karena perlu diingat, tidak mungkin suatu usaha berjalan mulus-mulus saja tanpa melakukan kesalahan. Fungsi dan kegunaan evaluasi usaha. Fungsi evaluasi usaha. Terdapat beberapa fungsi dari evaluasi kelayakan usaha, yaitu yang pertama, memandu pemilik dana untuk mengoptimalkan penggunaan dana yang dimilikinya. Yang kedua, memperkecil resiko kegagalan investasi dan bisa memperbesar peluang keberhasilan investasi yang bersangkutan. Kegunaan evaluasi usaha. Kegunaan dari adanya evaluasi usaha yaitu 1. Untuk memperkecil resiko kegagalan investasi dan dapat memperbesar peluang keberhasilan investasi yang bersangkutan. Dan yang kedua, untuk memandu pemilik dana untuk dapat mengoptimalkan penggunaan dana yang dimiliki. Tahap-tahap evaluasi usaha. Yang pertama, analisa aspek pasar, yaitu untuk mengetahui berapa besar luas pasar, pertumbuhan permintaan, dan pangsa pasar dari produk yang bersangkutan. Yang kedua, analisa aspek teknis, yaitu untuk menentukan jenis teknologi yang paling sesuai dengan kebutuhan usaha yang sedang dikaji. Yang ketiga, analisis aspek finansial, yaitu untuk mengetahui karakteristik finansial dari suatu perusahaan melalui data-data akuntansinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Siang. Pada kesempatan kali ini, kami ditugaskan untuk mewawancarai salah satu pelaku UMKM dengan bertemakan evaluasi usaha. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Pertama, saya Shania Khairunisa. Saya Gesta Devana Wizali. Saya Reksa Ayuni. Saya Nikolas. Saya Kansa Intinan. Pada selanjutnya, saya mempersilahkan narasumber untuk memperkenalkan diri dan memperkenalkan usaha apa yang sedang dijalani. Halo, perkenalkan, nama saya Fedridas Kamsal. Saya mahasiswa dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Selaku pemilik usaha rumah makan di Kayu Manis 6. Alasan saya membuka rumah makan di Kayu Manis 6 itu karena di Kayu Manis 6 ini masih jarang banget rumah makan, jadi saya memanfaatkan faktor lingkungan saya sebagai modal awal saya membuka usaha. Sekian.
Selanjutnya dimulai sesi wawancaranya. Oke, untuk yang pertama, apa yang sedang dihadapi usaha Kafedo dalam kondisi pandemi saat ini? Apakah sudah mencapai target atau belum? Kalau yang lagi dihadapi saat pandemi ya udah jelas ya, pemasukan masih kurang banget, omsetnya masih turun, apa ya, belum belum membaik lah keadaan. Terus kalau ditanya udah mencapai target apa belum, yang jelas belum, karena ini usaha baru buka di pertengahan tahun. Jadi kalau untuk target di tahun ini kayaknya masih belum kecapai deh. Apakah strategi yang diperlukan pada usaha kakak dalam mencapai target tersebut? Kalau strategi sendiri, kita pengen memperlebar mobilitas usaha kita dengan mendaftarkan usaha kita di GrabFood, GoFood gitu kan, supaya orang lain bisa kenal sama usaha yang saya jalani sekarang gitu. Kapan waktu yang tepat untuk melakukan evaluasi usaha? Kalau ditanya waktu yang tepat untuk melakukan evaluasi, yang jelas di akhir tahun ya, karena kan akhir tahun tuh kayak sekaligus penutupan jurnal. Jadi biar jelas juga harusnya. Kalau ditanya untuk buat ngembangin usaha sendiri itu di bulan November. Pertanyaan dari saya selanjutnya, apakah kualitas bahan produksi tetap terkontrol dengan baik? Kalau dari segi kualitas, kita tetap terkontrol, tetap terjaga. Karena kan ini kan menyangkut makanan ya. Makanan yang kita konsumsi dan juga makanan yang konsumen konsumsi. Jadi kita harus menjaga benar-benar kualitasnya supaya kesehatan konsumen tetap terjaga. Baik, terima kasih, Kak. Selanjutnya, bagaimana cara kakak untuk mengukur kepuasan konsumen kakak? Kalau ditanya cara mengukur kepuasan konsumen, kita ngadain tradisi setiap konsumen yang makan di tempat itu selalu kita tanya, ada makanan yang rasanya agak kurang kah, atau kita minta pendapatnya bagaimana rasanya menurut si konsumen ini, begitu sih. Kalau tradisi di usaha kita. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kakak untuk mempromosikan usaha kakak? Kalau ditanya untuk cara mempromosikan, kita setiap Jumat ngadain yang namanya Jumat Berkah. Itu dikhususkan untuk komunitas ojek online. Kita matokin harga cuma 12.000 dengan seluruh macam jenis makanan. Gitu sih. Baik, selanjutnya, apakah kakak membuat rincian pengeluaran dan pendapatan dalam usaha kakak? Kalau rincian pendapatan dan pengeluaran itu udah pasti harus dibuat. Itu menjadi hal yang terpenting dalam usaha. Karena kalau itu nggak ada, itu bakal terjadi fraud yang bakal dimanfaatin sama karyawan-karyawan. Udah dibuat pun masih tetap bisa dicolongin gitu loh sama karyawan. Jadi kita meminimalisir lah hal-hal yang seperti itu. Apakah ada kendala yang dihadapi oleh usaha kakak? Kalau kendala saat ini ya banyak sih. Kayak omsetnya masih apa namanya? Masih di bawah masih di bawah target lah. Karena kan juga mobilitas pergerakan rumah makan ini kan juga masih belum luas kan. Kendala lainnya sih nggak ada sih. Paling kendala di omset aja. Mungkin wawancara pada kesempatan kali ini wawancara dicukupkan. Terima kasih kepada Kak Fredo yang bersedia dan menyempatkan waktunya untuk diwawancari oleh kami. Kami berlima
pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Makasih. Terima kasih, Kak.